E-course PowerPoint Mastery ini terdiri daripada 3 bagian. Itu ada materi utama, ada bonus, dan update tutorial. Semua materi di sini kita susun dari dasar. Jadi untuk orang yang belum kenal PowerPoint sekalipun masih bisa belajar PowerPoint dan mendesain sekaligus membuat animasi dengan e-course ini. Nah, begitu juga dengan Anda yang sudah pernah bermain dengan PowerPoint, Anda mungkin bisa men-skip materi-materi utama di sini, materi-materi dasar maksud saya. Seperti chapter pertama, di sini ada mengenal PowerPoint, itu seperti membuka PowerPoint, membuat file baru, menyimpan file, atau menyimpan file yang ada font di dalamnya. Jadi ketika Anda memindahkan hasil desain di PowerPoint Anda ke laptop yang lain, maka fontnya itu nggak akan berubah. Dan yang terakhir itu ada membuka file yang sudah disimpan. Ini mungkin bisa Anda skip kalau Anda sudah sebelumnya belajar buat slide dengan PowerPoint. Dan kita lihat yang kedua di sini tentang slide. Ada memahami ukuran slide, mengenal video HD. Jadi kalau kita nanti belajar animasi, kita bisa membuat video dengan kualitas HD. Nah, kemudian di sini juga ada mengenal ukuran gambar sejaring sosial. Maksudnya adalah membuat gambar ukuran jaring sosial seperti Facebook, seperti Instagram, berapa kalau feed Instagram berapa, kalau untuk story Instagram berapa, seperti itu. Nah, membuat ukuran itu di PowerPoint, nah itu akan dijelaskan di video yang ketiga dari chapter 2 ini. Kemudian juga ada memahami menambah slide baru. Yang terakhir mengubah background. Jadi background daripada desain kita itu belajar cara ubah warnanya di sini. Oke, kita lihat lagi chapter yang ketiga ada tentang memahami teks. Yang pertama memasukkan teks, kemudian mengubah font, mengubah jenis ya. Kemudian yang ketiga ada mengubah ukurannya, mengubah warna, mengubah garis tepi, kemudian menambah efek pada teks. Kemudian ada juga membuat efek 3D. Kemudian di sini juga diajarkan cara menginstal font, dan plus ada update terbaru tentang membuat teks dengan text box. Nah, walaupun membuat teks sudah diajarkan di sini, di sini juga diajarkan lagi cara lain untuk membuat teks. Oke, kita lihat materi selanjutnya. Chapter yang keempat berisi tentang shape. Di video yang pertama itu cara menambahkan shape. Shape maksudnya adalah kotak, seperti segi 4, segitiga, bulat, dan lain sebagainya. Di sini diajarkan cara membuat shape, kemudian cara mengubah ukurannya. Kemudian di video ketiga juga ada mengubah background, kemudian mengubah warna tepi atau warna pinggir daripada shape itu, kemudian mengedit shape ke bentuk yang lain. Misalnya pertama kita buat shape ukuran segi 4. Kita mau ubah segi 4 itu bukan sama sisi, tapi kita buat sisinya itu beda. Nah, di sini pengaturannya dijelaskan semua di sini. Kemudian menggabungkan shape dengan shape yang lain. Nah, ada 2 shape, kita gabungkan. Bagaimana caranya? Di sini akan dijelaskan. Kalau di Corel Draw ataupun Adobe Illustrator itu ada intersect. Nah, ada trim mungkin ya. Kalau di PowerPoint juga bisa. Nah, di sini diajarkan gimana cara menggabungkan 2 shape atau lebih. Kemudian membuat shape unik seperti brush dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada juga membuat shape untuk mockup. Misalkan mockup HP. Nah, di sini diajarkan gimana cara membuat shape di mockup itu. Kemudian menambahkan efek 3D pada shape.
Jadi kelihatan seperti nyata kotak ataupun bentuk lain yang sudah kita buat. Kemudian grouping dan ungrouping. Nah, ini untuk menggabungkan dua objek atau lebih daripada desain kita. Oke, selanjutnya kita akan lihat chapter yang kelima, itu tentang memahami gambar. Di sini ada 12 video. Yang pertama, memasukkan gambar ke dalam desain kita. Kemudian mengubah ukuran gambar, mengunci rasio gambar, supaya ketika kita besarkan atau kita kecilkan, itu tetap presisi ya, nah, tidak jelek. Kemudian di sini ada juga cara memotong gambar, mengedit warna gambar. Nah, coba kita buka. Panduan berikutnya E5. Cara mengedit warna dari sebuah gambar. Saya akan masukkan gambar kemudian saya akan mengubah warna. Nah, seperti ini ya. Salah satu contoh tutorialnya. Nah, kemudian video selanjutnya itu tentang edit background menjadi transparan. Katakanlah objek orang ini mau kita hilangkan backgroundnya. Kemudian yang selanjutnya mengubah style gambar. Selanjutnya menambah efek 3D pada gambar. Kemudian memutar gambar. Mau kita miringkan atau kita curamkan, katakanlah. Kemudian mengkompres gambar. Lalu juga ada mengubah gambar dengan gambar yang lain. Selanjutnya terakhir adalah menyimpan gambar. Oke. Kita lihat chapter selanjutnya, itu tentang memahami letak dan posisi. Di sini ada 3 video. Yang pertama mengatur posisi, kemudian keseimbangan posisi vertikal dan horizontal. Kalau di CorelDRAW atau Adobe Illustrator ini juga ada fitur seperti ini. Nah, di PowerPoint bisa juga dilakukan seperti itu. Kemudian video yang terakhir memindahkan posisi ke depan atau ke belakang. Nah, ini kalau di CorelDRAW itu namanya sandback atau sand untuk ke depan, sand front ya. Kemudian kita lihat yang chapter ke-7. Itu ada tentang animasi, menambah efek animasi pada objek, kemudian mengedit efek animasi, kemudian menambah efek animasi. Jadi kalau udah ada satu animasi, gimana caranya kita menambah satu lagi atau beberapa lagi efek animasi. Nah, di sini ada mengatur waktu animasi, katakanlah objek itu bergerak karena udah kita kasih animasi. Berapa lama dia akan bergerak, di sini diajarkan. Nah, ini waktunya 3 menit ya. Tidak panjang-panjang video supaya bisa dinonton secara cicilan. Oke, kemudian ada preview hasil animasi dan ada animasi masuk dan keluar. Kemudian mengcopy animasi, sudah kita buat animasi satu, kemudian mau kita kopikan animasi itu. Jadi untuk objek selanjutnya kita pakai animasi yang sama dengan objek yang sebelumnya. Kemudian membuat background animasi bergerak.
Oke. Kemudian chapter yang ke-8 ada cara membuat background. Nah, di sini kita belajar tentang menambah musik background, men-setting musik. Nah, sesudah kita tambahkan, kita atur musiknya. Kemudian merekam dan menggabungkan suara dengan animasi. Oke. Selanjutnya chapter 9 kita akan memahami transisi. Di sini kita bisa belajar cara menambahkan transisi, mengubah transisi yang sudah kita buat, kemudian membuat transisi acak secara otomatis, kemudian membuat transisi massal, artinya beberapa slide kita buat transisi yang sama. Kemudian chapter ke-10 itu ada cara menambah, mengedit dan mengubah charts. Nah, jadi kita bisa masukkan charts dari Excel, bisa kita edit dan kita ubah. Di sini diajarkan semua. Kemudian cara mencetak file, lalu juga ada cara ekspor slide yang sudah hasil desain kita di slide ke gambar, ke JPEG ya. Kemudian di sini juga diajarkan cara mengekspor video animasi yang kita buat menjadi video. Oke, selanjutnya di chapter yang ke-11 kita langsung praktek membuat karya. Di sini kita akan praktek membuat simbol sederhana. Nah, juga ada praktek membuat alat pembuat roti, gambar pohon, pemandangan, bunga, desain iklan busana. Nah, ini masuk ke video animasi, membuat efek memantul di akhir animasi, membuat icon, membuat desain untuk presentasi, kemudian membuat animasi pohon muncul dari bumi atau dari bawah, kemudian menambahkan animasi awan pada pemandangan. Oke. Kemudian di sini kita belajar juga praktek membuat bingkai unik untuk menghias foto, kemudian menjadikan foto sebagai warna teks, kemudian membuat cover e-book yang 3D ya. Kemudian juga kita bisa membuat watermark pada beberapa gambar dengan sekali proses. Oke, pada beberapa desain ya. Kemudian kita juga praktek membuat desain dengan slide master. Jadi teknik yang sudah kita belajar di chapter 1 sampai 10 itu semua kita praktek di chapter yang ke-11 nih. Kemudian di chapter yang ke-12 itu ada solusi jika mengalami kendala. Misalnya jika tool merger shape atau menggabungkan dua shape atau lebih tidak muncul. Nah, ini bisa dilihat solusinya di sini, atau ini cara memperluas tampilan PowerPoint kita supaya mata kita tidak sakit ya kalau terlalu dekat lihat tampilan PowerPoint, jadi diperluas tampilannya. Nah, untuk semua produk ini, materi utama ini Anda memperoleh lisensi personal. Kemudian kita lihat bonus. Di sini ada bonus game edukasi. Nah, di sini Anda diajarkan praktek cara membuatnya. Ada 12 video cara membuat game edukasi, dasar-dasarnya. Kemudian Anda juga dikasih praktek langsung membuat gamenya. Ada praktek hidden object,
Kemudian ada juga dengan praktek kita dengan mendesain tampilan. Kemudian ada juga dengan membuat halaman khusus untuk tujuan saat pemain salah klik objek. Nah, lalu ada cara membuat game ular. Nah, di sini prakteknya. Kemudian di sini juga ada praktek cara membuat tebak gambar. Kemudian tebak TTS juga ada. Nah, bonus ini juga Anda memiliki lisensi personal. Nanti bonus ini juga akan kita update dengan aset-aset grafis ataupun bonus-bonus yang bermanfaat bagi Anda. Akan kita update secara rutin di member area. Kemudian ada tutorial. Nah, setiap tutorial yang sudah saya buat, saya akan rutin update di member area bagi yang sudah join kelas kita. Untuk saat ini ada praktek membuat animasi gerakan jantung, ada praktek animasi intonasi suara, ada praktek membuat animasi gorden terbuka seperti di undangan nikah ya. Kemudian membuat animasi pulpen ketika kita menulis, gerakan pulpen ketika kita menulis. Kemudian ada membuat testimoni, kemudian membuat efek berputar tanpa henti. Ini biasanya ornamen dibuat berputar tanpa henti. Kemudian praktek membuat gambar di dalam grid yang terpisah. Kemudian ada praktek membuat kartu nama. Kemudian ada membuat teks muncul dari kanan. Kemudian lanjut berjalan. Kemudian juga ada praktek membuat video untuk kita upload ke Instagram. Jadi dalam 3 bagian ini, 3 folder ini sudah lengkap. Kita kasih tahu gimana cara mendesain sekaligus membuat animasi dengan modal PowerPoint saja. Nah, di sini juga kita sertakan video untuk cara mendownload materinya. Namun tidak boleh disebarkan. Sekali lagi ya, saya ingatkan untuk tidak menyebarkan. Namun video ini, cara mendownload ini hanya dikasih tahu bagi yang sudah join di member area. Terima kasih sudah menonton. Kemudian jika ingin join e-course ini, bisa menghubungi kontak person kita. Terima kasih.